Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik semua ya. Alhamdulillah senang sekali Ibu bisa berjumpa dan bisa berada di dalam ruangan ini bersama Ananda sekalian, yang tentunya sama-sama ingin melakukan suatu kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Ananda sekalian. Ibu ingat dengan salah satu pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu kepada Ananda sekalian. Pertama-tama perkenalkan, nama Ibu adalah Nur Latifah, biasa dipanggil Latifah. Ibu berasal dari Tangerang dan Ibu adalah salah satu mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Bimbingan dan Konseling, biasa disebut dengan BK. Pada kesempatan kali ini Ibu ingin melakukan kegiatan layanan dari bimbingan dan konseling, yaitu layanan penguasaan konten. Nah, di sini ada yang tahu apa itu penguasaan konten? Jika tidak ada yang tahu, maka Ibu akan menjelaskan apa itu penguasaan konten. Di sini konten sendiri adalah isi dari keterampilan, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat banyak. Dan seharusnya memiliki banyak keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, layanan penguasaan konten sendiri adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa dapat memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kebiasaan dan kesulitan belajarnya, serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan dirinya. Dalam kegiatan ini memahami sikap dan kebiasaan belajar yang baik, siswa perlu memberikan perhatiannya penuh kepada kegiatan belajarnya. Nah, agar kita belajar tersebut dapat berhasil dan berkembang, siswa butuh dalam berkonsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pemikiran pada suatu hal. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu konsentrasi lebih lanjut, Ibu ingin bercerita terlebih dahulu kepada Ananda sekalian. Ada dua orang siswa yang sangat jauh berbeda dalam berkonsentrasi. Nah, ada seorang guru yang sedang menjelaskan di dalam kelasnya, ada seorang siswa A dan siswa B. Siswa A memahami dan menanggapi apa saja yang dijelaskan oleh gurunya, sedangkan siswa B tidak memahami dan tidak menanggapi apa saja yang dijelaskan oleh gurunya. Lalu ketika ulangan, nilai yang lebih besar otomatis nilai si siswa A daripada nilai siswa B. Nah, Ananda sekalian, apa yang bisa kita ambil dari contoh tersebut? Ya, benar sekali. Konsentrasi akan meningkatkan aktivitas kita ketika apa yang sedang diajarkan guru kita. Maka ketika menjawab soal ulangan akan lebih efektif, karena pikiran kita dikendalikan, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan, dan percaya diri dalam menjawab soal ulangannya. Nah, contoh dari di atas tadi, siswa A dan siswa B mendapatkan nilai otomatis yang sangat berbeda. Yang besar adalah yang B, karena dia berkonsentrasi. Di sini konsentrasi membuat daya ingatan kita semakin tajam. Lalu ketika guru menjelaskan secara tidak langsung, kita sedang melatih daya ingatan dan memori kita. Dalam kegiatan penguasaan konten memiliki asas, yaitu asas kegiatan, asas keterbukaan, asas kenormatifan, asas kerahasiaan. Asas kegiatan di sini adalah asas kegiatan ini konselor memberikan tugas yang harus diajarkan oleh klien. Karena jika klien tidak melakukan kegiatan tersebut, usaha bimbingan tidak berhasil. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan, bimbingan harus mampu melakukan kegiatan tersebut, sedangkan konselor hanya mendorong agar klien mampu melakukan kegiatan. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini dalam kegiatan BK harus ada saling keterbukaan, baik dari klien maupun dari pihak-pihak yang bersangkutan, agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Yang ketiga, ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini usaha BK harus sesuai dengan norma-norma yang ada di sehari-hari kita. Jika masalah yang dihadapi siswa adalah masalah yang melanggar norma,
maka konselor harus mengarahkan siswa ke arah yang sesuai norma yang berlaku. Yang keempat, ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini di dalam proses BK ini sangat penting dan merupakan asas kunci. Jika pembimbing memiliki asas ini, akan mudah mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, terutama siswa. Dan begitu siswa akan aman menceritakan masalah-masalah yang bersifat pribadi dan menghambat perkembangannya. Nah, baik Ananda sekalian, kemudian nanti jika kegiatan ini berlangsung, Ibu harap selama prosesnya kalian memperhatikan kepatutan di dalam pembelajaran. Misalnya, dari bagaimana kalian duduk, lalu di saat Ibu menayangkan video, bila ada sekiranya lucu, mohon disikapi dengan sewajarnya. Misalnya, ketawa terbahak-bahak atau jangan sampai memukul-mukul meja. Begitu juga jika Ibu sedang menjelaskan, bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanggapi, hendaknya bergantian, tidak saling berebutan. Bila mana ada berbeda pendapat, kita harus menghargai pendapat tersebut. Nah, lalu agar kegiatan ini lebih efektif, perlu diperhatikan juga bagaimana aturan dan tata cara mengikuti kegiatan ini. Nanti di awal Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsentrasi. Selama itu Ibu menerangkan, silakan diperkenankan mengangkat tangan jika ingin bertanya, mengangkat tangan terlebih dahulu. Nanti Ibu juga akan membagikan kelompok kecil agar masing-masing kelompok berdiskusi. Hal apa yang didiskusikan? Ibu akan kasih tahu ketika pelaksanaan nanti ya. Berdiskusi masing-masing dari kelompok akan memaparkannya yang sudah didiskusikan bersama. Kelompoknya masing-masing bagaimana? Sudah paham semuanya? Baik, sebelum memulai pembahasannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan selama kegiatan berlangsung. Serta semoga segala hal yang kita pelajari nanti dapat termemori dengan baik sehingga dapat kita terapkan dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, baik Ananda, sebelum Ibu menjelaskan apa itu konsentrasi belajar, mari kita simak video ini terlebih dahulu. Prabu datang. Kita akan mengirimkan 5 koper ke 5 titik pertemuan. Supaya transaksi ini berhasil. Dan hanya ada 1 koper yang ada isinya. Ini koper yang ada isinya. Perhatikan koper tersebut. Nacak kopernya. Berhenti. Nah, Nanda, dari video yang tadi diputar, apa yang Anda perhatikan? Kopernya, baik. Apakah ada yang memperhatikan bahwa ada seorang balerina yang melintas? Tidak ada? Mari kita putar ulang videonya ya. Prabu datang. Kita akan mengirimkan 5 koper ke 5 titik pertemuan. Supaya transaksi ini berhasil. Dan hanya ada 1 koper yang ada isinya. Ini koper yang ada isinya. Perhatikan koper tersebut. Nacak kopernya. Berhenti. Baik, melihat ya videonya ada seorang balerina yang melintas dan kalian tidak memperhatikannya itu. Itulah dinamakan konsentrasi. Nah, lagi ya di sini kita memperhatikan video selanjutnya akan ibu putar kembali. Transaksi kita gagal. Ada pengkhianat di antara kalian. Bukan saya, Bos.
Coba kamu perhatikan, Jack. Kamu pengkhianatnya. Nah, ada yang bisa nebak ada apa di video tadi? Tidak ada? Mari kita perhatikan lagi videonya ya. Transaksi kita gagal. Ada pengkhianat di antara kalian. Bukan saya, bos. Coba kamu perhatikan, Jack. Kamu pengkhianatnya. Transaksi kita gagal. Ada pengkhianat di antara kalian. Bukan saya, bos. Coba kamu perhatikan, Jack. Kamu pengkhianatnya. Nah, Nanda, ternyata ada banyak perubahan yang di video tadi diputar. Nah, itu melatih beberapa konsentrasi kalian. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa itu konsentrasi belajar. Sebelumnya, setelah kalian melihat video tadi, ada yang bisa jelaskan apa itu konsentrasi? Ya, bagus Ananda untuk jawabannya. Terima kasih. Lalu di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar itu terdiri dari dua kata, yaitu konsentrasi dan belajar. Untuk pengertiannya di sini berbeda-beda ya. Konsentrasi menurut Sadriman tahun 2007 mendefinisikan dalam bukunya yang dimaksud memutuskan segenap kekuatan perhatian pada satu kegiatan belajar. Untuk motivasi dalam hal ini sangat membantu tumbuhnya proses pemusatan perhatian. Sedangkan belajar menurut Rizamro dan Zain tahun 2010 adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Nah, jadi konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian dalam proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam untuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap atau mengenai sikap dan nilai-nilai. Pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi. Nah, menurut Nugroho mengungkapkan aspek-aspek belajar itu yaitu pemusatan pemikiran, suatu keadaan belajar yang membutuhkan ketenangan, kenyamanan, perhatian seseorang dalam memahami isi pelajaran yang dia hadapi. Yang kedua itu ada motivasi kegiatan. Motivasi keinginan atau dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku lebih baik dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketiga ada rasa khawatir. Rasa khawatir ini perasaan yang tidak tenang karena seseorang merasa tidak optimal dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat ada perasaan tertekan. Perasaan tertekan ini seseorang yang bukan dari individu melainkan dorongan tuntutan dari orang lain maupun lingkungan. Yang kelima ada gangguan pemikiran hambatan. Gangguan pemikiran hambatan ini seseorang yang berasal dari dalam individu maupun orang sekitar sendiri. Misalnya masalah ekonomi, keluarga, ataupun masalah individu. Yang keenam ada gangguan kepanikan hambatan. Gangguan kepanikan hambatan dalam konsentrasi dalam bentuk rasa was-was akan menunggu hasil yang akan dilakukan maupun yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Yang ketujuh ada kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini seseorang yang sudah siap menerima pelajaran sehingga individu dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Lalu di sini ada ciri-ciri konsentrasi belajar siswa. Berkaitan dengan perilaku karena belajar merupakan aktivitas yang berbeda-beda pada belajar pembelajaran. Maka perilaku konsentrasi belajar tidak sama pada perilaku pelajaran tersebut. Nah, menurut Keswara tahun 2012 menjelaskan dalam bukunya klasifikasi perilaku belajar yang dapat digunakan untuk mengetahui ciri-ciri siswa dapat berkonsentrasi yaitu perilaku kognitif, perilaku efektif, perilaku psikomotorik, dan perilaku berbahasa.
Yang pertama ada perilaku kognitif. Perilaku kognitif ini yaitu perilaku yang menyangkut masalah pengetahuan informasi dan masalah kecakapan intelektual. Pada perilaku kognitif ini, siswa dapat ditengarai dengan kesiapan pengetahuan yang dapat segera muncul bila diperoleh. Contoh, ketika guru sedang menjelasin dan menanyakan salah satu materinya, nah di sini kesiapan pengetahuan siswa dapat segera muncul untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, komprehensif dalam penafsiran informasi, dan yang ketiga mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh, maupun yang keempat yaitu maupun mengadakan analisis dan asistensi pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua ada perilaku efektif. Perilaku efektif yaitu perilaku yang berupa sikap dan apresiasi pada perilaku ini. Siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai satu, adanya penerimaan yaitu tingkat perhatian tertentu. Yang kedua, respon yaitu keinginan untuk mereaksikan bahan yang diajarkan. Yang terakhir, mengemukakan suatu pandangan atau keputusan sebagai integrasi dari suatu keyakinan, ide, dan sikap seseorang. Yang ketiga ada perilaku psikomotorik. Ini, pada perilaku ini siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai adanya gerakan anggota badan yang tepat atau sesuai dengan petunjuk guru. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, seperti ekspresi muka dan gerakan-gerakan yang penuh arti. Yang keempat itu ada perilaku berbahasa. Perilaku ini siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai adanya aktivitas berbahasa yang terkoordinasi dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu manfaat konsentrasi belajar siswa. Yang pertama, akan lebih mudah untuk menguasai materi yang diajarkan dan disajikan oleh guru. Lalu dapat dipastikan bahwa siswa yang berkonsentrasi belajar sebelumnya juga ia sedang aktif. Konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda siswa sedang aktif belajar dan menambahkan semangat, motivasi bagi siswa untuk lebih beraktivitas dalam belajar. Selanjutnya, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Suasana belajar semakin kondusif, memudahkan siswa mendapatkan pengalaman yang baru, lalu munculnya hal-hal yang positif. Misalnya, siswa tidak mau menghayal ketika di dalam kelas. Nah, Ananda, tentu dalam konsentrasi belajar juga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar, yaitu pertama, lingkungan. Lingkungan itu juga dapat mempengaruhi kemampuan dalam berkonsentrasi. Nah, siswa akan dapat memaksimalkan pada konsentrasi jika siswa dan mengetahui faktor apa saja berpengaruh terhadap konsentrasi. Siswa mampu dapat menggunakan kemampuan siswa pada saat dan suasana yang tepat. Faktor lingkungan mempengaruhi konsentrasi belajar adalah suara, pencahayaan, temperatur, dan desain belajar. Yang kedua ada modalitas belajar, yaitu menentukan siswa dapat memproses setiap informasi yang diterima. Konsentrasi dalam belajar dan kreativitas guru dalam mengembangkan strategi dan metode pembelajaran di kelas akan meningkatkan konsentrasi belajar siswa sehingga belajarnya meningkat. Yang ketiga ada pergaulan. Pergaulan juga dapat mempengaruhi siswa dalam menerima pembelajaran. Perilaku dan pergaulan mereka dapat mempengaruhi konsentrasi belajar yang dipengaruhi juga oleh faktor seperti faktor teknologi yang sedang berkembang pada saat ini, contohnya televisi, internet, dan lain-lain. Ini sangat berpengaruh. Yang keempat itu ada psikologi. Psikologi ini juga faktor dapat mempengaruhi bagaimana sikap dan perilaku siswa dalam konsentrasi belajar. Misalnya karena adanya masalah dalam lingkungan sekitar dan keluarga. Hal ini tentunya akan mempengaruhi keadaan psikologi siswa karena siswa akan kehilangan semangat dan motivasi belajar. Tentunya akan membuat pengaruh juga terhadap tingkat konsentrasi belajar siswa yang semakin menurun. Nah, Ananda, itulah penjelasan konsentrasi dari Ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya seperti yang Ibu singgung di awal pertemuan akan membuat beberapa kelompok kecil. Dan silahkan Ananda tentukan kelompoknya masing-masing dan diusahakan dibagi menjadi 5 kelompok. Bagaimana Ananda? Kelompoknya sudah ditentukan ya, dan pastinya sudah dibuat. Baik, untuk tugasnya yaitu diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Materinya itu apa saja yang dapat meningkatkan konsentrasi belajar ketika di rumah maupun di sekolah. Nah, nanti setelah selesai diskusi, perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, Ananda, sudah cukup ya untuk diskusinya. Sekarang silahkan perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan dan presentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 ya. Baik, Ananda, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Ananda yang sudah mempresentasikan yang di depan. Ya, bagus sekali Ananda. Jadi kita semua pasti sudah bisa bagaimana untuk meningkatkan konsentrasi belajar baik di rumah ataupun di sekolah. Sebagaimana yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kita semua. Ada berbagai macam langkah-langkah atau hal-hal dapat meningkatkan konsentrasi belajar baik di rumah maupun di sekolah. Setelah kita mendapatkan layanan penguasaan konten ini di dalam konsentrasi belajar, tentunya Ananda telah mendapatkan hal yang baru. Untuk itu, siapa yang ingin mengutarakan apa yang dirasakan setelah mengikuti layanan penguasaan konten tentang konsentrasi belajar? Baik, silakan Ananda. Baik, terima kasih Ananda sudah memberikan pendapatnya. Lalu yang lain apakah ada lagi? Silakan Ananda. Baik, terima kasih Ananda sudah mengutarakan dari konsentrasi belajar. Ananda sekalian, demikian materi tentang konsentrasi belajar. Tadi juga sudah beberapa menyampaikan tentang konsentrasi belajar. Kita bisa mendapatkan dan bisa mengetahui betapa besarnya manfaatnya konsentrasi belajar. Semoga materi ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di sekolah maupun di rumah. Anda sekalian, alhamdulillah kita sudah sama-sama melakukan satu layanan dari bimbingan dan konseling, yaitu layanan penguasaan konten tentang konsentrasi belajar. Insya Allah dalam kesempatan lain kita akan bisa membicarakan tentang penguasaan konten dengan berbagai macam materi lainnya. Baik Ananda sekalian, demikian semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk Ananda sekalian. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.